Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bismillahirrahmanirrahim. Wa birrahim min lisani. Falhamdulillahil qadimil awali al-akhiril baqi bila ta'awli. Summa salatu wa salamu sarmada ala nabi khairi man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi sabila dinil haqi ghayra muttadi wa ba'du falam bi wujubil marifat min wajibil lillahi isrina sifat wallahu mahdudun qadin mundaki mukhaliful lil khalqi bil itlaqi wa qaimun dhani wa wahidun mahal qadim muridun alimun bi kulli syai sami'un basiru wal muzalimu lahu sifatun sab'atun tantadimu wa qudratun iradatun samun basar ayatun ilmu kalamun isamar wajahidun biha bihi wa abdihi tarkulli kulli mungkinin kafilihi arsala anbiya dawil matona wal amanah wa jahidun biha min maradi bi ghairi nafsin khafif fil maradi ismatuhum kasairil malaikat wajibatul mafadalul malaikat wal mustahil lukulli wajibi faqadi khamsina bi hukmin wajibi tafsilu khamsatin wa isrina lajib kulla mukallafin fa'aqimatanim hum adamun idris sunuhuduhuma salli wa ibrahimu kullu mutaba lutu wa ismailu ishaqul pada yaqubu yusufu wa ayub mutada su'aib harunu wa musa wal yasa dulkifli daudu sulaiman taba yunusu jakaria yahya isa wa toha khatimun dagoya alaihimu salatu wassalamu wa alihi madamatil ayamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin Ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Baik, untuk mempersingkat waktu, ini udah 9:30 nih. Kita langsung lanjut. Ini ada kalau 3 bulan libur. Ada ya, balaghah ini 3 bulan nih, walaupun besok kalian ulangan ya, PAT nggak apa-apa, tetap semangat ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mabhatsus tsani fin nahyi. Al-mabhatsus tsani bermula pembahasan yang kedua itu fin nahyi, dalam nahi. Ini sebelumnya bahas masalah apa namanya, insya, kalam insya ya. Kalam insya kemarin yang pertama kaitannya kalam tolab ya, kalam tolab lah fi hakikatil insya wa taqsimihi kan gitu kemarin. Nah kemarin al mabhasul awalu fil amri. Nah kalam insya atau kalam tolab itu yang pertama adalah amar. Nah sekarang pembahasan yang kedua
kaitannya dengan kalam insya atau kalam tolab itu adalah nahi. Wa an-nahyu bermula nahi, huwa ya nahi, tolabul kafi itu tuntutan menjaga, tuntutan melarang gampangannya, anis syai'i dari sesuatu, ala wajhil isti'la'i atas cara isti'la. Isti'la itu dari atas ke bawah, itu maksudnya ala. Nah, makanya kalau terjemahan bebasnya nahi itu larangan. Larangan itu kan berarti dari atasan ke bawah, ke bawahan. Kalau dari bawah ke atas itu namanya permohonan. Kan beda kan? Begitu loh. Ma'al ilzami itu ada catatan kaki. Tulis dulu gak apa-apa. I'lam, udah biarin dulu. Siapa? Trouble gak? Ya saya yang trouble nih. I'lam ketahuilah anan nahya pada sesungguhnya nahi, tolabul kafi itu tuntutan menahan. Yaitu terjemahan bebasnya larangan gampangannya. Anis syai'i dari sesuatu, mimman nyatanya dari orang, huwa yang bermula man, aqallu itu lebih sedikit apanya sya'nan tingkah atau keadaannya, minal mutakallimi dari mutakallim. Wahua dan bermula nahi, an-nahyu hakikatan dalam hakikatnya, fit tahrimi itu fit tahrimi dalam keharaman, kama sebagaimana keterangan alaihi yang itu tetap atas ma. Ini dalam catatan kaki loh yang bawahnya ya, kan ada garis terus bawahnya gitu kan. Wah, Syekh Jenal baru tiba. Al jumhuru bin kopi break. Al jumhuru bermula jumhurul ulama. Famata warodat maka ketika datang apa sighatun nahyi, sighat nahi larangan, afadat maka memberi faedah apa sighat nahi, al khatra pada perkara yang pelik, wa tahrima dan keharaman alal fauri atas seketika. Nah maksudnya nahi itu adalah tuntutan menahan dari melakukan sesuatu dari orang yang aqallu sya'nan lebih sedikit pengaruhnya dari mutakallim. Nahi itu secara hakikatnya itu adalah sama dengan fit tahrim, keharaman. Nahi itu larangan ya, sama dengan tahrim, mengharamkan begitu loh. Sebagaimana pendapat yang disampaikan oleh jumhurul ulama. Famata waradat sighatun nahyi afadat al khatra wa tahrima alal faur. Ketika ada larangan maka itu menunjukkan masalah yang al khatru penting untuk dipahami kan gitu, penting untuk diperhatikan. Bahkan wa tahrim dan larangan ya sama dengan mengharamkan gitu gampangannya. Nih santri kalau udah jam 9 malam nggak boleh keluar malam. Ini kan larangan. Ngerti maksudnya? Ya berlaku ya alal fauri. Ya seketika itu ya nggak boleh. Ngerti maksudnya? Nah itu pentingnya. Nah yang bawahnya wa'lam dan ketahuilah anna nahya kal amri. Sesungguhnya nahi itu seperti amar. Maksudnya nahi sama dengan amar itu dalam hal apanya? Perhatikan. Fayakunu maka ada apa nahi? Isti'laan itu isti'la ma'al adna bersama orang yang lebih rendah. Nahi itu dari atasan ke bawahan. Allah ke hambanya, Allah ke rasulnya. Itu namanya larangan. Rasul ke umatnya. Ngerti? Orang tua ke anaknya, guru ke muridnya.
abangnya ke adiknya. Nah, itu kan berarti larangan dari atasan ke bawah, ke bawahan. Nah, cuman kalau amar itu kan perintah. Umpamanya perintahnya apa? Belajarlah kamu. Nah, tapi kalau nahi itu kan jangan malas siapa kamu, kan berarti larangan. Jadi intinya nahi itu kan larangan-larangan juga. Ya memang larangan, tapi kalau perintah itu mah bentuknya adalah perbuatan yang harus dikerjakan. Tapi kalau nahi itu perbuatan yang harus ditahan. Nyambung? Nah, sama dari atasan ke bawah, ke bawahan itu. Wadu'aan, dan itu doa ma'al a'la, bersama orang yang lebih tinggi. Waltimasan, dan iltimas, itu nama lainnya iltimas itu tolab. Ma'an nadhiri, bersama teman sebaya. Nah, ini diperhatikan, ada 3 poin. Dari atasan ke bawahan kalau kaitannya nahi, itu namanya nahi. Kalau dari bawah ke atas, itu namanya doa, permohonan. Nyambung? Kalau kepada sesama kalian, sesama santri, ada orang bercanda, diingetin sama temennya, jangan ngomong mulu apa, jangan ngobrol mulu ngapa. Nah, santri ngingetin santri yang lain, itu namanya iltimas atau tolab. Nyambung? Jadi ada 3 permasalahan. Oke, walahu, dan itu tetap, udah tuh, dan itu tetap bagi nahi. Sighatun, bermula sigat. Tahu sigat kan? Sigat, apa sigat? Ya bentuk kata. Wahidatun, yang satu. Sigatnya nahi itu cuma satu. Wahia, dan bermula sigat wahidah. Al mudhari'u, itu mudhari'. Al makrunatu, al makrunu, yang dibarengi bila dengan la. Cuman nggak sembarang la. La ini ada la nahi, ada la nafi, ada la linafil jinsi, ada la yang kategori huruf atop, ya kan? La yang mana? An-nahiyati, yang berupa la nahi, la larangan. Kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala. Kalian ada ayatnya nggak? Nggak ada. Itu surat Al-A'raf ayat 85. Nah, kalian kitabnya murah, ya kan? Kalau saya ada lah, kitab saya mahalan dikit. Iya kan? Iya. Al-A'raf ayat 85. Bunyinya ayatnya, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Nah, wala tufsidu itu asalnya kan tufsiduna. Nah, besok belum ya. 2 pertemuan lagi atau 3 pertemuan lagi nanti baru bahas jazmnya mudhari'. Itu lanahi. Lanahi itu termasuk yang menjazmkan fi'il mudhari'. Wala tufsidu, dan jangan membuat kerusakan siapa kalian semua. Itu dibaca jazm. Fil ardi, di muka bumi, dengan berbuat maksiat, dengan berbuat keonaran. Itu bentuk merusak bumi. Ba'da islahiha, setelah islahnya bumi, setelah baiknya bumi. Bumi ini udah disterilkan oleh para nabi, para rasul, para wali. Dengan amal-amal soleh jangan kamu rusak dengan berbuat maksiat. Itu diantaranya. Atau mungkin membuat kerusakan, yaitu got mambot diantepin. Lu Rio kalau teriak-teriak bersihin got no, depan jurdil. Cuman yang jangan ngajak anak-anak kecil. Ngerti? Sama Kevin, sama Odon, itu dibersihin. Kalau perlu bawa tang, itu kabelnya diputus. Soalnya saya kalau turun saya masih sempoyongan apaan. Orang barusan bersihin tempat wudhu itu aja keliang gitu. Oh gitu maksudnya. Kenapa
banjir melulu, jangankan musim hujan, musim kemarau aja got limpas kodau itu sampai jalannya rusak. Nah, itu yang rusak Pemdanya apa warganya apa dua-duanya? Nah, itu nyata itu. Maka kadang-kadang orang pada teriak-teriak aja, nyalain Pemda, nyalain rakyatnya, ya rakyatnya nyalain Pemda. Dua-duanya nggak ada kerjasama yang baik kok. Maka tanamkan nilai-nilai kepedulian terhadap lingkungan. Maka kalian akan termasuk kategori orang yang menjaga bumi. Yo. Itu contoh yang pertama. Wala tufsidu. Nah itu fi'il mudhari' dinafikan oleh la. La-nya lana nahi. Jangan dicoret-coret. Bangkunya jangan dicoret, taruh pulpennya. Ngapain nyoret-nyoret bangku? Lu beli aja enggak lu? Paham? Enggak boleh nyoret-nyoret di bangku. Bangku dicoret-coret. Muka lu kalau mau coret-coret. Contoh yang kedua, wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Surat apa? Al-Hujurat ayat. Oh enggak tahu, orang enggak ada. Ayat 12. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasuli. Itu ayat awalnya. Maka tadi saya ngomong sama Kevin, apalin surah Al-Hujurat. Karena surat Al-Hujurat adalah banyak sekali ayat-ayat sosial. Dari dulu saya ngomong gitu kan Al. Mas Zainal masih ngaji kok saya ngomong begitu. Jadi kalian mau ceramah nggak puyeng harus nyari dalil. Udah apalinnya dulu ayat-ayat hukum. Ditambahin sabda Nabi. Nah itu contohnya. Wala asalnya kan ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhon inna ba'dadh-dhonni ismu wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Terusannya apa? Kang Isya enggak hafal. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakaritumu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Nah, kalian pikir saya enggak hafal apa? Itu ayat sosial. Nah, itu kalau secara yang tertulis dalam kitab wala tajassasu, jasus itu loh. Apa jasus? Dan jangan memata-matai siapa kalian semua. Mata-mata intelijen, tapi nyari kesalahan orang lain itu nggak boleh. Larangan dalam ini. Berjuang kagak, bantu kagak, nyari kesalahan. Loh gitu loh. Kecuali mata-mata kaitannya pendidikan, lain cerita. Kaitannya kedisiplinan dan lain sebagainya loh. Wala yaghtab dan janganlah ghibah. Itu namanya nahi gaib. Kalau yang wala tajassasu itu kan tak nahi hadir kan? Loh. Ngerti kan? Wala yaghtab dan jangan ghibah. Jangan ngomongin siapa ba'dukum sebagian kalian semua. Ba'dhon pada sebagian yang lain. Ini kerjaan kita. Giliran ngomong si A kumpul sama si B ngomongin si C. Ya kan? Giliran A, B, C kumpul diseduh aja sekalian. Nah, kopi A, B, C kan. Nah itu kerjaannya, itu nggak boleh. Itu maksudnya wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Maka ngomongin orang itu dalam ayat berikutnya ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan. Apakah kalian tega memakan bangkai saudaranya? Kan orang ghibah ngomongin saudaranya muslim itu sama dengan digambarkan memakan bangkai. Fakaritumu pasti kalian akan benci. Loh. Itu contoh yang kedua. Wala tajassasu. Nah itu larangan nahi. Ya maka tajassus dalam konteks ilmu usul fikih karena itu berupa nahi, ya larangan ya berarti haram. Begitu juga ghibah. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Ghibah itu yang dibenarkan ada 6 poin. Dan itu hanya 6. Itu kaitannya kepentingan
kepentingan pribadi atau kepentingan umum. Selebihnya enggak dibenarkan. Begitu loh maksudnya. Umpamanya Iqbal mau kawin sama perempuan. Perempuan tadi diselidik lah. Nah, kan gitu, kan nggak mungkin nanya langsung ke perempuannya. Kesalahannya kan pasti ditutup-tutupi, umpamanya. Nah, nanya sama temennya perempuan tadi. Nah, andaikan perempuan tadi mempunyai aib yang membahayakan, itu wajib dibuka. Tujuannya bukan untuk ghibah, tapi tujuannya adalah untuk menyelamatkan. Nyambung maksudnya? Loh gitu loh. Akan ada yang kemarin kejadian laki sama perempuan. Ini kejadian ini kalau nggak salah di Ciamis atau di mana itu. Nggak taunya satunya laki-laki sama laki-laki. Kalau dulu kan di Jati Asih sini, yang belum lama ini di Ciamis kalau nggak salah. Waduh kacau itu. Aduh ayah wahai kan gitu kan. Nah, kan nggak boleh. Tahu-tahu nggak taunya. Kalau yang tahu ya wajib memberitahu. Oh, karena kan ini kaitannya demi kemaslahatan, begitu loh. Oke, wakot takhruju dan terkadang keluar. Apa hadis seghatu ini sehat? Sehat apa? Sehat nahi. An asli maknaha, dari asal maknanya nahi. Ila ma'anin ukhara, pada makna-makna ukhara yang itu ukhara ghairu munsharif. Kan apa makna munsharifnya? Apa Pin? Apa Santi? Diuji ilmu nahwunya udah ngaji balaghah, berarti kita udah anggap selesai pembahasan nahwu. Wasfiyah sama adil, loh gitu loh, atau wazan fi'il gitu loh. Adil yang pas mah. Terus tafadu yang dicari faedah apa ma'anin ukhor min siyakil kalami. Tuh siak di sini siak bahasa Arab pakai qaf, bukan siak dodol siak, itu mah bahasa orang Sunda ya. Min siyakil kalami, dari runtutan kalam. Wa qara'inil ahwali, dan korenah keadaan yang menunjukkan, itu maksudnya. Keluarnya sehat nahi dari asal maknanya ke makna-makna yang lain itu banyak. Salah satunya kaddu'ai, seperti doa. Nahwu qaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala itu dalam surah Al-Baqarah yang kita pada hafal ayat 286. Kan sering pada berdoa itu, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Itu yang beri contoh, la tu'akhidna, itu doa. Jangan kalian artikan itu larangan, kita ngelarang Allah mengsapa kita. Ngerti ya? Itu bahasa balaghahnya namanya doa nahi, tapi maknanya doa. Kan artinya sehat nahi la tu'akhid Rabbana, artiin dulu dah. Rabbana ay ya Rabbana. Itu diingat-ingat, itu rumusnya udah pasti seperti itu. Huruf nidaknya dibuang. Rabbana ay ya Rabbana, hai Tuhan kami. Udah, walaupun nggak ada, tambahin sendiri. Memang mengartikannya emang seperti itu, gitu loh. La tu'akhid, nah itu akhadha yu'akhidhu. Berarti kalau mukhatab kan tu'akhidhu, ketambahan lam nahi, la tu'akhid. Jangan menyiksa. Siapa engkau? Engkau Allah. Nah pada kami, innasina, jika lupa siapa kami, au akhtana, atau salah siapa kami. Nah itu nggak boleh diartikan nahi. Masa Allah kita larang? Lah kan gitu kan. Banyaklah ayat berikutnya kak, Rabbana wala tahmil alaina, ya kan? Termasuk Rabbana la tuzigh qulubana, itu doa. Walaupun segotnya
Nahi artinya nahi yang keluar dari segat, dari makna asalnya menuju doa gitu loh. Termasuk doa wala tusallit alaina mayyakho, iya kan? Nah itu kan doa juga. Yang kedua, doa itu dari bawah ke atas. Wal iltimasu dan iltimas. Nah itu apa namanya, nama lain daripada iltimas itu tolab. Gitu kan? Itu sinonim. Wal iltimasu dan iltimas. Iltimas itu larangan tapi kepada sesama. Karena larangan itu kan asalnya dari atas ke bawah. Ini kok kepada sesama, itu bukan nahi tapi iltimas, itu udah istilah gitu loh. Kakaulika seperti ucapan kamu liman kepada orang yusawi yang sepantar gampangnya, yang sepadan, yang sama siapa man kepada kamu. Ayuhal akhu, ini omongan ini. Ayuhal akhu, saudara, brother. La tatawana. Apa tatawana artinya? Itu asalnya tatawana, selanun ada alifnya. Seperti khosya yaksa. Jangan menghinakan siapa kamu gitu loh. Jangan menghina kalau nggak salah. Tarik-tarik. Itu yang kedua, iltimas namanya. Yaitu umpamanya boko ngantuk umpamanya. Diingetin sama, lu ngantuk kok. Ngantuk. Yaudah tidur dulu gak apa-apa, yang kecil. Lu kecuali lu nggak boleh. Enak aja. Boko besok sekolah, udah tidur dulu gak apa-apa. Halal. Udah makan belum? Belum. Ntar makan, ntar bangunin lo makan. Udah makan dulu nggak apa? Nah itulah apa namanya, umpamanya boko bercanda mulu, la tatakallam. Makanya wajib alaina an natakallam bil arabiyah qalilan fa qalilan. Bal nasitu an u'allimukul al-lughah al-arabiyyah yumkin pada zaman qalil sa'u'allim al-mumarasah al-khiwar bil lughah al-arabiyyah. Kan ngomong gitu kan order nih Bang, bingung. Oh, Ustaz ngomong apa tahu gitu kan. Lah iya. Tapi penting benar. Memang nanti Musa ajarin supaya kalian terlatih. Kalian bisa ngomong sedikit-sedikit bahasa Arab, baca kitab terbantu. Yang jelas seperti itu. Enggak trouble enggak. Orang di Libya itu pelajarannya cuman pakai Al-Arabiyah Linasiin itu. Jilid 1 sampai jilid 6. Itu aja pada pinter-pinter, para mahasiswa, tulab, ibaratnya al-qaw al-khiwar bil arabiyah. Emang kalian pikir saya nggak bisa bahasa Arab lancar? Ketemu orang Arab, karena udah saya ngelamanya sekarang. Nggak ketemu timpalannya orang berbahasa Arab, gitu. Maka kalau ngomong sama saya antam antum, timbang segitu-gitunya gua antemin kalian lu. Ibaratnya kan begitu lah, lancar saya mau bahasa Arab. Saya waktu umroh 2012 baru 14 tuh. Saya beli kitab. Wah, anta syekh, oh ya, saya masih muda disebut syekh. Lah ya kan begitu kan? Lah itu sama seperti itu. Udah ini bercanda mulu ah. Yang ketiga, salisan wal irsadu. Dan yang ketiga menunjukkan mana irsad. Irsad itu memberi petunjuk, memberi panduan. Jadi nahi tapi mempunyai bukan maknanya larangan tapi irsad. Kaqaulihi ta'ala dalam surah Al-Maidah ayat 10. La tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. La tas'alu. Jangan bertanya siapa kalian semua an asya'a tentang segala sesuatu. In tubda, apabila jelas apa asya,
lakum bagi kalian semua. Udah jelas pakai nanya. Nah, itu begitulah maksudnya. Kalau kamu nanya tentang sesuatu padahal perkara tadi jelas, nah ini jawabnya nahi. Besok juga dibahas itu. Tasukum, maka buruk siapa kalian, apa asyakum untuk kalian semua. Nah, itu la tas'alu, itu walaupun bentuknya nahi, tapi maksudnya adalah al-irsad, memberi petunjuk. Kalau udah tahu ya udah nggak usah nanya, itu maksudnya. Yang keempat, wadawami, dan wadawamu, dan menunjukkan dawam. Kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maludz zalimun. Surah Ibrahim ayat 42. Wala tahsabanna, dan jangan, nah itu kan nahi. Menghitung betul-betul, mengira betul-betul siapa kalian semua, Allah pada Allah, ghafilan. Nah, khasibah itu kan sama dengan saudaranya kana. Nah, kan mengamalkan dua maf'ul. Ghafilan pada zat yang lalai, yang lupa, amma dari perbuatan ya'malu yang melakukan, siapa adz-dzalimuna. No, parah udah ngantuk no. Jengguk. Jengguk yang kenceng lah. Ya. Lu ngapa? Wak Najwa. Bagi masang layar tancap ya enggak? Puyeng, orang puyeng nggak punya duit, jidatnya ditambel ya. Lah janganlah kalian pernah mengira Allah itu lalai dari perbuatan-perbuatan orang yang zalim. Nah itu dalam ayat wala tahsabanna bukan nahi, oke? Tapi menunjukkan makna dawam, continue. Nggak akan pernah Allah lupa terhadap perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang yang zalim. Oh gitu loh. Yang kelima, wabayanul akibati, dan menjelaskan dampak sesuatu akibat. Ya akibat itu bahasa Arab lah. Nahu qaulihi ta'ala, wala tahsabannalladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya. Wala tahsabanna, dan janganlah mengira betul-betul siapa kalian semua, siapa kamu, kamulah. Alladzina, pada mereka, kutilu yang dibunuh, siapa alladzina, fi sabilillahi, di dalam agama Allah, dalam membela agama Allah, kamu hitung amwatan pada orang-orang yang mati, orang yang terbunuh dalam menegakkan agama Allah, jangan kalian hitung mati. Nah itu bal ahyaun, itu dibuang khobar mubtada'nya, ai balhum ahya'u, bahkan bermula mereka alladzina qutilu fisabilillah, itu ahya'u, orang-orang yang hidup. Ali Imran 169. Yang menjadi contoh wala tahsabanna dalam ayat Ali Imran 169 itu kan sama bunyi ayatnya sama yang atas. Yang atasnya persis. Kalau yang atasnya persis tadi faedahnya adalah jawam. Kalau yang bawahnya yang kedua, maksudnya yang kelima, contoh yang kelima itu adalah bayanul akibah. Janganlah kamu kira orang yang mati terbunuh untuk membela agama Allah itu orang mati. Mereka hidup. Artinya orang yang berjuang membela menegakkan agama Allah sampai matinya itu jangan dihitung mati, tapi hidup. Kan ini kan bayanul akibah, menjelaskan akibat. Artinya orang yang mendakwahkan agama Allah sampai mati, apakah terbunuh dan lain sebagainya, akibatnya baik, mereka bukan mati. Banyak kan yang orang yang hidup tapi malah mati. Dalam taklimul muta'alim itu orang bodoh tapi dia hidup di muka, masih hidup di muka bumi. Tapi dengerin,
keberadaannya nggak diperhitungkan, nggak dianggap oleh orang lain karena nggak ada manfaatnya, maka nggak dihitung hidup. Tapi banyak orang yang sudah meninggal, jasadnya udah bertahun-tahun dikubur di bumi, tapi kebaikannya masih dihitung. Nah, kita jangan sampai jadi orang seperti itu. Ngapa saya nyuruh kalian untuk nyapuin jalanan? Supaya kalau jalanan kotor, kalian dikenang. Coba ada si A. Ngerti gak maksudnya? Nah, artinya kita hidup ini ada manfaat, ada gunanya untuk orang lain. Loh. Oke? Watai'isu. Dan yang keenam, tai'is. Tai'is itu apa? Ya membuat orang lain, ya Isa itu loh. Ya Isa, ya iya kan? Nah, memutus asakan orang lain. Nah, ini nahu qaulihi ta'ala. Wala ta'tadziru qad kafartum ba'da imanikum. At-Taubah ayat 66. Loh, kalau kalian baca At-Taubah, coba lu baca bab taubat dalam kitab Riyadhus Shalihin. Dengerin. Bagi pencoleng itu agama keras. Bagi orang yang melanggar hukum, agama keras. Pada zaman Nabi ada 3 orang yang tertinggal maju perang. Udah tua dikasih sanksi tegas. Enggak boleh sembarangan siapapun. Wala ta'tadziru dan la ta'tadziru, jangan mengajukan uzur, jangan beralasan siapa kalian semua. Qad kafartum, betul-betul telah kufur siapa kalian semua, ba'da imanikum, setelah iman kalian semua. Itu dalam ayat la ta'tadziru itu fungsinya adalah bukan nahi, tapi tai'is, memutus asakan. Lu wablek udah berkali-kali udah punya kesalahan begini-begini, masih mau diulang lagi. Sama aja begitu. Ngerti maksudnya? Nah, itu memutus asakan perbuatan orang-orang kufur. Jangan banyakkan alasan lo. La ta'tadziru qad kafartum ba'da imanikum. Nyambung ini. Ada kalanya wilayah ketegasan loh, gitu loh. Wat tamani yang ketujuh, dan tamani. Tamani itu mengharapkan sesuatu yang sulit untuk diraih atau bahkan mustahil. Nahu ya lailatal unsi la tangqadi. Hei malam kesenangan, la tangqadi, jangan habis. Itu setelah dot ada yaknya kalian. Ya sebenarnya nggak ada yaknya lah. Latang kodi, kan gitu kan? Kan lanahi. Nah kalau lanahi kan jazm. Saya kok ada. Nah cuman saya saya kritisi. Nah, sama bisa aja nulis belum ngopi. Loh iya kan? Nah, karena jazmnya mu'tal akhir kan khatfu harfilillah. Loh iya kan? Ya lailatal unsi latang kodi. Hei malam yang itu malamnya pengantin baru itu, makanya di bawahnya itu waka kaulihi. Tuh, kalau lu belum pernah jadi pengantin sih lu. Saya marginal loh. Ya lailutul bakar kamil tuh. Kalau saya mah apal. Dari dulu apal ini syair ini. Ya lailutul ya naumuzul ya subhu kif la tatlu'i. Gua apal kong. Dari ini dengerin kong. Dari umur gua seumuran kong kudu apal tuh. Jangan cengar-cengir lu, nggak gablek kitabnya lu. Lu kalau gua kasih mau tekun, lu gak punya nggak kitabnya? Ambilin beri. Ada Jawahirul Balaghah 1. No kemarin saya salah beli. Bukan saya salah beli, Kiai Idam salah. Harusnya Kawakib Duriyani 2. Makanya si Dapil kan mboknya kebagian, Dapilnya kan nggak kebagian. Jawahirul Balaghah malah dikasih 2. Loh, ini gua kasih kong. Man lu yang tekun, nggak tekun gua sunatin lagi lu. Lah iyalah, ya mumpung inget kong. Ya lailutul, waktu malam, tul, lamalah, panjanglah siapa kamu.
Loh itu malamnya pengantin baru. Makanya lu kalau udah jadi pengantin baru kan lagi pacaran udah halal. Ngerti maksudnya? Ya naumu, hei tidur. Zul, hilanglah. Oh, malam ini biar lama. Tidur biar hilang. Ada nggak, Pri? Ya subhu, hei waktu subuh. Kif. Alah udah diem lu, ambilin Dri, tempat biasa Dri. Ah, dodol siak mah. Siak dodol. Ya subhu, hei waktu subuh, tempat biasa Dri. Kif, diamlah. Tuh. Latat lui. Asalnya latat lu. Gitu loh, jangan terbit apa waktu subuh. Oh, itu maksudnya ya lailutul ya naumuzul ya subhu kif latat lui. Hei waktu malam hendaklah yang lama. Hei tidur hendaklah hilang. Hei waktu subuh hendaklah diam. Jangan sampai pada datang. Ngerti? Lah itu kan gak mungkin. Mana? Kasihin ke Aska. Nih gua itu kalau beli 60.000 lu bayar lah. Enak aja, gratis untuk Aska. Coba itu. Wih, halaman berapa? Kasih tahu. Ah, 83. Buka Kong. Kebanyakan. Mungkin nggak waktu ini lama? Kagak. Mungkin nggak tidur ini hilang? Ya nggak mungkin lah. Ngalem mata udah ngantuk ya tidur. Ya kan? Ya subhu kif latat lui. Itu yang menjadi contoh. Ya subhu kif latat lui. Latat lu. Hei subuh, diamlah kamu. Maksudnya jangan muncul. Mungkin nggak? Ya kagak mungkin lah. Kalau udah waktunya subuh ya subuh. Nah, itu apa namanya latat lu. Itu maknanya bukan nahi tapi taman ni kan mengharapkan sesuatu yang mustahil diraih atau sulit diraih. Pembandingnya adalah taroji. Taroji kan mengharapkan sesuatu yang diharapkan gitu loh. Nyambung. Wat tahdid dan ancaman. Kakaulika seperti ucapan kamu. Li khadimika terhadap pembantumu, pembantu selengean. Dibilangin sama terhadap santri sama. Jangan keluyuran. Nah ini dengerin. Ini banyak orang gagal paham. Nah itu kan katanya gini. La tuti amri. Janganlah taat siapa kamu amri pada perkaraku. Oke? La tuti. Jangan taat siapa kamu amri pada perintahku. Pembantu dibilanginnya bandel, ngelawan melulu. Nyambung nggak? Nah pembantu tadi diomelin sama majikannya. La tuti amri, kamu jangan taat kepada perintahku. Lah itu bukan artinya pembantu dilarang taat kepada majikannya, pembantunya diancam sama majikannya. Ngerti maksudnya? Udah lu nggak usah taat, nggak usah dengerin omongan gua. Kalau orang PA kan nyikapinya kan katanya nggak usah dengerin omongan bapak. Ya udah pak. Nah, itu namanya nggak nyambung. Paham nggak? Nah. Lu paham nggak? Sama ngomong sama anak Kupang 4 ini, ya kan? Jangan bercanda, malah senyum dia kan? Suapet dulu, jangan bercanda. Baru dia ini, lu ngerti kan? Nyambung nih. Wal karoha dan benci, itu kalau hukum fikih makruh itu. Nahwu la taltafit wa anta fi sholah. Kan lu sering begitu. Sholat tengok ya, ngantuk. Nah, gua suruh diri lo. La taltafit, jangan tengok-tengok siapa kamu.
Wa anta hale bermula kamu itu fi sholati dalam sholat. Lah itu dalam contoh la taltafit bukan maknanya tolap semata tapi mempunyai fungsi yang lain yaitu karoha makruh kalau dalam hukum fikih. Wa taubeh dan taubeh memburuk-burukan. Lu apal itu nal? Syair itu. Terusannya apal sob? Alah, lu mah jagonya apa? Itu yang wau atof. Dengerin ini dalam tauhid juga ada, dalam nahwu juga ada. Yaitu fi'il mudhari' yang jatuh setelah wau atof. La tanha an khuluqin wa ta'tiya mislahu. Arun alaika idza. Lu tulis, nih gua tulis nih. Lu apal kok kagak? Gua mah apal di luar jidat. Saya begitu mah. Nih. Ini yang menjadi contoh fi'il mudhari'. Wa ta'tiya ini loh. Ini jatuh kan ada an yang wajib, dibuang yang boleh lah. Jatuh setelah wau. Wa ta'tiya mislahu. Tambahan syair berikutnya arun alaika idza fa'alta azimu. Arun alaika idza fa'alta azimu. Oh. La tanha an khuluqin wa ta'tiya mislahu. Arun alaika idza fa'alta azimu. Azimun. La tanha jangan melarang siapa kamu. Nah itu yang beri contoh. Itu taubeh an khuluqin dari budi pekerti yang buruk. Wa ta'tiya dan melakukan siapa kamu. Nah, wa ta'tiya dan bahwa. Itu menjadi kalau dalam ilmu nahwu nasabnya fi'il mudhari' oleh an yang jawas dibuang. Mislahu pada seumpamanya khuluq sayyi'ah tadi. Arun alaika bermula kamu itu arun cacat alaika atas kamu idza fa'alta apabila melakukan siapa kamu azimun yang besar, yaitu jarkoni kalau bahasa sekarang. Apa jarkoni itu? Yang ngomong gampang ngejalanin susah. Itu maksudnya la tanha an khuluqin. Syair itu dalam ilmu nahwu juga ada. Dikit lagi dah. Itu taubeh fungsinya bukan tolap. Yang ke-11 wal i'tinasu dan menghibur. Inas. Menghibur itu yang ngayem-ngayemi kalau bahasa Jawanya. Contohnya la takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. La takhaf jangan takut siapa kamu di situ nggak ada. Wa la tahzan dan jangan sedih siapa kamu siapa? Abu Bakar itu men hidup. Innallaha sesungguhnya Allah itu ma'ana bersama kami. Surah At-Taubah ayat 40. Abu Bakar ketika di Gua Hira, Wasur ya. Ketika hijrah itu Abu Bakar kan goanya itu di bawah. Ngelihat kaki-kakinya orang kafir Quraisy banyak banget. Kan ketakutan. Nah, dihibur sama Nabi, la takhaf wa la tahzan. Udah jangan takut. Nah, itu fungsinya la takhaf bukan tolap, bukan nahi. Tapi fungsinya adalah iktinas, menghiburnya Nabi kepada Sayyidina Abu Bakar. Yang ke-12 ini terakhir nih. Wa tahkiru dan menghinakan
Kakaulihi seperti ucapannya penyair dari Bahar Basit. La tadlubil mazda innal mazda sulamahu Sokbun wa ismustarikhan naimal bali. La tadlub, jangan nyari siapa kamu. Al majda, pada kemuliaan. Cemen lu. Kalau bahasa gua mah gitu. Suruh belajar, pengen mulia, suruh mulia nggak mau. Innal majda, sesungguhnya kemuliaan sulamuhu itu bermula anak tangganya. Majdu sokbun itu sulit. Lu pengen pinter baca kitab, pengen jadi ulama, suruh deres saja cemen. Nah, itu maksudnya la tatlubil majda innal majda sulamahu sokbun. Udah lo wais dan hiduplah siapa kamu mustarihan kali beristirahat, udah tidur aja, udah malas-malasan aja lah, kan begitu kalau bahasa gua, ngerti kan? Naimal bali, yang tidur hatinya, udah nggak usah belajar, nggak usah deres, nggak usah ngapalin, bercanda aja sama mainan, dengerin lo anak Kupang, ngerti? Kita malas-malas suruh adzan aja, hayya anna Muhammad Rasulullah. Mana ada hayya anna Muhammad Rasulullah. Ya ketawa. Lah iya kan? Aduh. Wa kaqaulihi, dan seperti ucapan penyair dari Bahar Basit. Da'il makarimala tarkhalibu ghiyatiha. Itu yang menjadi contoh latar khalibu ghiyatiha. Waqud fa innaka antat ta'imul kasi. Tak, tinggalkanlah siapa kamu al makarima, pada perbuatan-perbuatan yang mulia. Latar hal, jangan pergi siapa kamu lit bughiyatiha, karena lacutnya makarim. Udah nggak usah berbuat baik, nggak usah bersin-bersin got, nggak usah deres, nggak usah ini, udah cari aja kepuasanmu. Waqut, duduk aja, tidur aja, gitu. Kalau bahasa kita mah fa innaka, maka sesungguhnya kamu, anta ya kamu itu at-taimu, orang yang tamak, mengharapkan kebaikan tanpa berbuat. Al-kasi, orang Bekasi lagi, jangan-jangan. Al-kasi apa? Qaswatul qalbi itu loh, orang yang keras hatinya. Dinasihatin bantah mulu, disuruh yang baik ngelawan. Lah itu kan kalau bahasa kita begitu. Da'il makarimala tarkhalibu ghiyatiha waqud fa innaka antat tamiul kasi. Nah itu berikutnya tatbik udkur mayari itu min syagin, itu dibaca juga, jangan sampai ada yang kelewat. Nah itu kan ada panduannya, bawahnya kan ada yang dikurung itu. Ada nggak kalian? Kalau saya ada. Nah itu nomor 1, latal bisul haqqo bil batil wa taqtumul haqqo wa antum ta'lamun, atau bih ala khaltim al haqqo bil batil. Ada kan? Ada penjelasannya enak. Terus yang nomor 2 penyair, syair. Falatal zaman nan nasa min falatal zaman nan nasa ghaira tibaihim fatut iba antulil itabi wa yatba wa yut'ibu wala taghtarir minhum bi husni basasatin fa'aksir imadul bawariki hulabu, dan seterusnya ada. Itu kan ada keterangannya tuh. Atau be watakre taube ya. Nah itu udah sampai situ dulu dah. Akan besok anak-anak ulangan. Nah besok al-mabhasus salis. Ini usul fikih enggak dulu dah ya. Karena anak-anak udah timbor. Besok dilanjutkan minggu depan. Nah kalau jadi besok malam atau malam Rebu saya mau balik gitu, mau ke Kudus, kan udah rada mendingan lah, mau nengokin emak lah, kan saya belum lebaran nggak mudik kemarin. Nah karena habis kecelakaan. Nah sekarang mudah-mudahan nggak oleng. Alia mana? Jadi ikut ikut aja, no ada kuntet gak apa-apa, mabuk ntar bawain karung turuninnya di Cirebon, ya gak? Lah iyalah,
serem amat gitu loh. Lu ikut Ted? Bundet saya. Oke ya, sementara itu dulu, udah makan dulu terus tidur, besok kan ulangan. Kita tutup bersama-sama dengan doa kifatul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.